Selamat datang di Sekarguna University. Selamat mengikuti program training dari divisi EMS. EMS merupakan singkatan dari Emergency Medical Support, di mana divisi EMS ini merupakan salah satu divisi yang ada di Departemen Investasi Sekarguna Medica. Produk-produk dari divisi EMS ini merupakan produk-produk yang digunakan dalam kasus emergensi, di mana secara khusus digunakan di rumah sakit, klinik, tim SAR, dan juga lain sebagainya. EMS dibagi menjadi 3 brand. Yang pertama adalah Corpus, negara asal Germany, Manufacture GS Corpus. Yang kedua, Lesa, asal negara Spanyol, Manufacture AB Medica Group. Yang ketiga, US David, asal negara United States atau Amerika Serikat, Manufacture US David Medical Technology. Ketiga negara ini merupakan negara-negara penghasil teknologi alat kesehatan yang terbaik yang ada di dunia. Dan inilah lambang dari brand-brand yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Corpus, US David, dan juga Lesa. Brand yang pertama yang akan kita bahas adalah Corpus. Secara garis besar, Corpus dibagi berdasarkan 4 produk. Yang pertama adalah Corpus AED, Corpus 1, Corpus 3, dan terakhir Corpus CPR. Corpus AED berfungsi untuk menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejut listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Dan Corpus AED ini diberikan kepada pasien yang mengalami henti jantung atau cardiac arrest. Dan untuk Corpus AED ini dibagi menjadi 2 bagian, Corpus fully automatic dan Corpus semi automatic. Corpus AED fully automatic. Boleh kita perhatikan pada gambar tersebut, di mana cuma ada 1 tombol, yaitu on atau off. Corpus AED fully automatic, ketika kita pasangkan kepada pasien, maka secara otomatis akan memberikan analisa. Dan jika dari hasil analisa tersebut membutuhkan kejut atau membutuhkan shock, maka AED ini akan bertindak secara otomatis tanpa interaksi dari user. Kelebihannya adalah
panduan suara dan teks IP66 tahan debu dan percikan air RTCA DO 160G merupakan sertifikat keamanan yang digunakan di pesawat. Artinya, ID ini layak digunakan di pesawat. Kemudian smart metronom, di mana adanya panduan melakukan CPR. SOP Corpus ID Fully Automatic yang pertama adalah tekan tombol on. Yang kedua, ikuti instruksi suara dan juga teks. Pasangkan Corpus pada alat dan pada pasien. Berikan CPR dan ikuti instruksi selanjutnya. Corpus ID Semi-Automatic. Perbedaan dengan fully automatic adalah dengan atau tanpa interaksi user. Kita perhatikan pada gambar, terdapat beberapa tombol. Adanya tambahan tombol hati, yang artinya adalah ID ini ketika memberikan analisa dan adanya panduan suara yang menyatakan untuk diberikan shock, maka pemberian shock dengan interaksi user. Kelebihannya adalah panduan suara dan teks IP66 tahan debu dan percikan air RTCA DO 160G merupakan sertifikat keamanan yang digunakan di pesawat. Smart metronom yaitu panduan melakukan CPR. SOP Corpus ID Semi-Automatic. Tekan tombol on, ikuti instruksi suara dan teks, pasangkan Corpus pada alat dan pada pasien, berikan CPR, tekan tanda hati atau shock jika shock direkomendasikan. Ikuti instruksi selanjutnya. Kita akan memasuki produk yang kedua, Corpus 1. Corpus 1 berfungsi sebagai vital sign monitor, di mana dilengkapi dengan parameter ECG monitoring dan juga SpO2, dan fungsi yang kedua sebagai defibrillator otomatis dan juga manual defibrillator. Corpus 1 dibagi menjadi dua bagian. Corpus 1 dengan basic life support dan juga Corpus 1 tanpa basic life support. Di mana Corpus 1 dengan basic life support ini ada tambahan tas backpack, di mana tas backpack ini dapat dimasukkan atau dapat ditambahkan produk-produk emergency tambahan untuk pendukung dalam kasus emergency.
Unique selling point dari Corpus 1. Parameternya ada 4. ECG monitoring, automatic external defibrillator, manual defibrillator, dan juga SPO2. IP55, tahan debu dan juga percikan air. DIN EN 1789, tahan terhadap shock dan juga vibrasi. MIL STD 810, telah lulus dari sertifikat untuk standarisasi digunakan di militer. RTCA DO 160F telah lulus dalam standarisasi keamanan penerbangan. Baterai rechargeable dengan kualitas 8,5 jam atau 8,5 jam secara real time. Smart metronome, yaitu panduan CPR, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung mode dari CPR tersebut. Double proteksi pada layar monitor, power supply magnetic plug, invertible screen, baik yang terang maupun yang gelap. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, parameternya ada 4 automatic external defibrillator dan juga manual defibrillator, ECG monitoring, 6 lead ECG, dan juga SPO2, yaitu kadar saturasi oksigen. SOP Corpus 1, tekan tombol on, kemudian pasangkan patient cable ke pasien, yaitu pada kaki dan juga tangan, karena kita akan mendiagnosa pasien berdasarkan ECG ekstremitas. Pasangkan SPO2 ke jari pasien. Selanjutnya pilih mode defibrillator. Tekan sekali untuk AED. Kemudian tekan 2 kali jika ingin ke menu manual defibrillator. Lanjutan dari SOP Corpus 1, jika kita memilih mode AED, pasangkan korpet ke pasien, lakukan CPR, tekan tombol analyze, berikan shock jika direkomendasikan. Jika tidak, lanjutkan CPR dan ikuti instruksi selanjutnya. Jika memilih mode manual defibrillator, pasangkan hard pedal pada unit, tentukan nilai joule yang akan diberikan. Arahkan pedal pada pasien, tekan salah satu tombol pada pedal untuk charge, berikan shock dengan menekan kedua tombol secara bersamaan, dan lepaskan secara perlahan-lahan.
Ikuti instruksi selanjutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan produk Corpus 3. Corpus 3 disebut juga dengan Corpus 3-in-1, di mana Corpus 3 ini merupakan modular system di mana ketiga bagian tersebut dapat terhubung satu dengan yang lainnya melalui wireless connection. Ketiga bagian tersebut adalah monitoring unit, defibrillator atau pacer, dan ketiga patient box. Dapat kita lihat di layar pembagian dari ketiganya, monitoring unit, patient box, dan defibrillator atau pacer. Unique selling point dari Corpus 3, modular system, di mana ketiga bagian apabila dipisahkan satu persatu dapat terkoneksi melalui wireless dan dapat digabungkan menjadi sistem compact. Multi-parameter, ECG 12 channel, patient monitor, defibrillator, IP55, dust and splash proof, tahan debu dan juga percikan air, DIN EN 1789, tahan terhadap shock dan juga vibrasi, MIL STD 810, telah lulus dalam standarisasi militer, RTCA DO 160F, telah lulus standarisasi keamanan penerbangan. Baterai rechargeable dengan kualitas 10 jam secara real time, smart metronome, yaitu panduan pada saat melakukan CPR, dan juga CPR feedback. CPR yang kita diberikan oleh tim medis akan dapat kita lihat dalam monitor. Double protection pada layar monitor, power supply, magnetic plug, kemudian invertible screen. Dapat kita pilih mode terang dan juga mode gelap. Corpus 3 memiliki 9 fungsi utama. Yang pertama adalah monitoring fungsi vital. Yang kedua, defibrillation, memberikan shock atau kejut. Yang ketiga, cardioversion, digunakan pada saat synchronize atau asynchronous. Kondisi ini sangat penting apabila ditemukan atau tidaknya peak QRS. Cardiac pacing, di mana pacing kita pada Corpus 3 ini adalah external pacing. Ada 3 mode, fix,
demand, dan juga overdrive. Yang kelima, ECG monitoring. ECG monitoring ini atau ECG ekstraminitas menghasilkan 6 channel atau 6 lead, di mana patient kabelnya tersebut digunakan pada kaki kiri dan juga kanan, tangan kiri dan juga kanan. Keenam, ECG diagnostik menghasilkan 6 channel atau 6 lead, di mana patient kabel tersebut digunakan pada chest atau dada. Yang ketujuh, CPR feedback. CPR feedback merupakan gambaran dari CPR yang sudah diberikan oleh tim medis, di mana dapat kita pantau di monitor tingkat kedalamannya apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka akan memberikan informasi bahwa CPR tersebut tidak sesuai. Kedelapan, oximetry menghasilkan 3 parameter: SpO2, saturasi oksigen, pulse rate, dan juga pulse indicator. Dan yang kesembilan, NIBP, non-invasive blood pressure, atau sering kita sebut dengan tensimeter. Selain fungsi utama dari korpus 3, korpus 3 juga memiliki fungsi opsional, yang artinya dapat diberikan parameter tambahan di luar dari fungsi utama yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah extended oximetry. Parameternya adalah SpCO, SpHb, SpMet. Yang kedua, capnometry, parameternya CO2 dan juga RR. Yang ketiga, temperatur. Dan yang keempat, invasive blood pressure atau IBP. Patient box dilengkapi dengan tas aksesoris. Pada sisi kiri patient box, pada tas tersebut dilengkapi dengan beberapa sensor. Yang pertama adalah EKG 4 elektrode atau EKG monitoring atau EKG ekstraminitas, di mana akan memberikan tampilan pada lead pertama, kedua, ketiga, AVR, AVL, dan juga AVF. Sensor selanjutnya, EKG 6 elektrode, atau disebut dengan EKG diagnostik, akan menampilkan lead V1 sampai dengan V6, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6. Yang ketiga, oximetry akan menampilkan 3 parameter, SpO2, pulse rate, dan juga pulse indicator. Selanjutnya, pada sisi kanan dari patient box, pada bag tersebut terdapat NIBP atau non-invasive blood pressure, atau sering disebut dengan tensimeter, kemudian CPR feedback,
Kemudian ketiga item di bawahnya merupakan opsional, yaitu capnometri CO2RR, IBP 1-4, AP, IP, ICP, kemudian temperatur 1 dan 2, parameternya bisa digunakan melalui esophageal, rektal, dan juga skin. Pada sisi kiri dari patient box, kita dapat perhatikan pada layar tampilannya sebagai berikut. Untuk angka 1 ada USB interface, yang untuk nomor 2 digunakan untuk sensor oximetry, dan yang ketiga CF card atau compact flash atau sering kita sebut dengan memory card. Yang keempat ECG D dengan 6 kabel yang digunakan untuk ECG diagnostik. Kemudian yang kelima ECG M atau monitoring ECG, atau tadi kita sebut juga dengan ekstremitas ECG, yang dilengkapi dengan 4 kabel. Dan terlampir bagaimana cara memasangkan dari sensor-sensor tersebut pada patient box. Dapat kita lihat juga di layar Anda menampilkan bagaimana cara penyimpanan dari sensor-sensor tersebut. Selanjutnya pada sisi kanan dari patient box terdapat tampilan port. Yang pertama CO2, yang kedua NIBP, yang ketiga temperatur, yang keempat temperatur yang kedua, yang kelima IBP sensor untuk channel 1 dan 2, kemudian yang keenam IBP sensor untuk channel 3 dan 4, dan yang ketujuh CPR feedback sensor. Jika kita beli secara standar, maka port yang ada adalah nomor 2 dan juga nomor 7. Jika kita beli Corpus 3 basic, maka yang ada hanyalah nomor 7. Jika kita beli dengan opsional, maka port yang ada sesuai dengan opsional yang di request.
Dapat kita perhatikan juga di layar bagaimana cara memasangkan sensor-sensor tersebut ke dalam passion box. Dapat kita perhatikan pada gambar di mana sensor-sensor tersebut disimpan di dalam tas atau bag aksesoris. Salah satu fungsi utama dari Corpus 3 adanya CPR feedback. Kita perhatikan pada gambar, CPR feedback ini bentuknya seperti bantalan dan kita letakkan seperti pada gambar tersebut, yaitu di antara dari puting. Jadi sejajar dengan puting. Kemudian, jika kita sudah meletakkannya, kita dapat memberikan CPR kepada pasien dan kita dapat memonitoring tingkat CPR yang sudah kita berikan apakah memenuhi atau tidak pada layar monitor dari Corpus 3. Perhatikan tata cara apply ECG electrode pada pasien dapat dilakukan dengan dua cara. Dan posisikan setiap elektrod berdasarkan warnanya. Dan berikut juga tata cara apply dari ECG diagnostik atau 6 elektrod. Sesuaikan dengan warna dari elektrod dan tata cara peletakannya. Perhatikan di layar tata cara penggunaan atau pemakaian dari NIBP monitoring atau tensimeter. Tata cara penggunaan dari oximetry monitoring. Yang pertama adalah connectingkan terlebih dahulu oximetry sensor dengan intermediate cable. Kemudian yang kedua, oximetry monitoring diletakkan pada jari. Terlampir juga hasil dari ECG dengan interpretasi, di mana ECG ini diinterpretasikan berdasarkan HES, di mana HES ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat memberikan interpretasi dari hasil ECG secara komputerisasi. Desain dari Corpus 3 ini sangat unik
di mana desain ini merupakan unique selling point. Yang pertama adalah ergonomis, di mana korpus 3 ini sangat nyaman dibawa kemana-mana karena beratnya yang cukup ringan, kurang dari 7 kg, dan juga dilengkapi dengan handsfree dan juga carrying strap. Untuk monitoring unit sangat mudah digunakan dikarenakan dilengkapi dengan menu navigation menggunakan jog dial, dan monitoring unit ini mudah dioperasikan dari jarak 10 meter sangat stabil dalam berbagai posisi, dilengkapi dengan printer dengan lebar 106 mm dan panjang kertas 22 meter, layar yang cukup lebar 8,4 inci, berwarna backlit dan transspektif, dan layar dapat disesuaikan. Dan untuk vision box, seluruh sensor terkoneksi ke vision box. Data yang diolah dari vision box dapat ditransferkan tanpa kabel ke monitoring unit. Dan seluruh sensornya merupakan waterproof. Energi manajemen. Korpus 3 dilengkapi dengan 3 buah baterai jenis Li-ion, di mana ketiga baterai tersebut berada di masing-masing unit. Tetapi, walaupun hanya satu baterai saja, korpus 3 ini dapat digunakan dengan catatan ketiga unit tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan atau compact. Runtime-nya 10 jam dan bersifat real time karena pada layar akan ditampilkan waktu dalam hitungan menit. Jika memang baterai tersebut masih full yaitu 10 jam, maka pada display akan tertulis 600 menit. Dalam kondisi compact, pengisian baterai dapat secara otomatis, di mana ketika unit tersambung ke baterai utama, waktu charging hanya 2 jam. 1 jam pertama baterai akan terisi 80% dan 1 jam selanjutnya 80% sampai 100%. Sangat efisien dari sisi biaya karena tidak perlu adanya tambahan alat lain. Lifetime baterai cukup lama. Yang penting harus dirawat pastinya. Dan jangan dibiarkan baterai ini tidak terisi atau kondisi kosong
dalam jangka waktu yang cukup lama. Di dalam korpus 3 ini sudah dilengkapi dengan dua jenis defibrillator. Yang pertama adalah manual mode atau manual defibrillator dan juga ID mode atau ID defibrillator. Pada layar, perhatikan tata cara apply shock pedal dalam kondisi manual mode, kondisi apex dan juga sternum. Posisi sternum pada nomor 2, sedangkan posisi apex pada nomor 1. SOP Korpus 3, kita akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Pastikan kondisi baterai dari Korpus 3 dalam kondisi terisi penuh. Untuk mengisi ulang atau charger, hubungkan adaptor dengan stop kontak dan unit. Soket adaptor terletak pada belakang unit. Nyalakan unit atau switch on menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah tombol on off, yang kedua tombol AED, yang ketiga tombol manual. Tombol on off ini apabila kita tekan maka akan ke layar utama atau ke menu utama. Sedangkan jika kita menekan tombol AED, maka secara otomatis ke shortcut AED. Apabila kita menekan tombol manual, maka secara otomatis ke menu manual defibrillator. Selanjutnya, bersihkan tubuh pasien dengan alkohol swab. Cukur terlebih dahulu apabila pasien berbulu dadanya. Gunakan gel khusus untuk defibrillator sebelum diaplikasikan pada pasien yang menggunakan heart pedal. Tahapan selanjutnya adalah pengaturan AED. Pasang disposable pads pada tubuh pasien, tekan tombol AED, kemudian analyze, ikuti instruksi yang diberikan. Tekan tombol shock atau tombol dengan tanda petir apabila alat sudah menginstruksikan untuk memberikan defibrilasi. Untuk anak-anak dengan umur 1 sampai 8 tahun atau berat badan di bawah 25 kg harus menggunakan pads khusus anak-anak pengurang energi, dan ini bersifat opsional. Untuk AED menggunakan pedal harus disertakan dengan penempatan ECG elektrod. Kemudian tekan salah satu tombol heart pedal untuk analyze. Dan apabila dibutuhkan shock, tekan kedua tombol pedal secara bersamaan.
Tahapan dalam pengaturan defibrilator manual. Tekan tombol manual, tarik pedal dari tempatnya, pilih energi yang dikehendaki, menekan tombol soft dial atau soft keypad. Tekan salah satu tombol pada pedal untuk charge. Setelah energi terisi penuh, lakukan defibrilasi dengan cara menekan kedua tombol pada pedal secara bersamaan. Setelah shock perform, akan keluar printout secara otomatis. Tahapan pengaturan pacer atau pacemaker. Tekan tombol pacer, tekan mode yang diinginkan, yaitu fixed, demand, dan overdrive, pilih intensity dan frekuensi yang dikehendaki, kemudian tekan start sampai muncul tanda steam. Untuk mengakhiri pacing, tekan tombol off. Tahapan pengaturan ECG. Pasang kabel pasien ECG pada tubuh pasien, 4 elektrode pada ECG monitoring atau disebut dengan ECG ekstramitas pada kaki kiri dan kanan dan juga tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian pasang 6 elektrode pada bagian dada untuk melakukan DECG atau diagnostik ECG. Tekan tombol DECG untuk diagnostik ECG, kemudian tekan start. Setelah selesai menganalisa, tekan tombol print untuk print out 12 slide ECG. Untuk mengakhiri, tekan tombol close. Tahapan pengaturan SpO2. Pasang sensor SpO2 pada jari pasien dan hasil pengukuran akan muncul di layar. Saturasi atau SpO2, Planck, PI. Tahapan pengaturan NIBP atau tensimeter atau non-invasive blood pressure. Pertama, kita dapat menekan tombol NIBP, kemudian kita tekan tombol start, dan akan memulai secara manual dan hasilnya akan terdisplay pada layar. Tetapi jika kita ingin melakukan pengukuran secara interval, kita dapat menekan tombol auto, kemudian kita memilih waktu yang kita inginkan dengan menekan tombol interval. Setelah kita memilih waktu yang kita inginkan, kita tekan tombol start untuk memulai, dan dapat ditekan tombol off untuk mengakhiri pengukuran. Dan jika kita ingin mengetahui riwayat pengukuran NIBP yang sudah dilakukan, kita dapat menekan tombol view, dan kita mengakhiri dengan tombol close. Tahapan pengisian baterai.
Dalam hal baterai ini, diperlukan perhatian yang sangat khusus, karena kualitas dari baterai ini tergantung dari hasil perawatan kita setiap harinya. Kondisi baterai yang kosong dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan baterai rusak. Tetapi baterai yang diisi setiap harinya, dalam artian baterai tidak pernah kosong, maka lifetime dari baterai ini akan sangat panjang. Pengisian baterai ini hanya membutuhkan waktu 2 jam. Dan apabila baterai dalam kondisi full atau penuh, unit akan secara otomatis memutuskan pengisian baterai atau cut off. Penggunaan baterai dalam kondisi full atau penuh dapat melakukan 200 kali shock dengan 200 joule. Atau dalam kondisi monitoring dapat berlaku 10 jam.